Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, hari Rabu tanggal 27 September 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, Yesus dalam misi kehadirannya ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita, dia tidak bekerja sendiri. Dia bukan single fighter, tapi dia membangun suatu kerjasama dengan siapa saja yang mau dan yang dipilihnya. Yesus mau supaya seperti Israel dengan 12 keturunannya, demikian juga memanggil 12 orang menjadi murid-Nya. Dan melalui mereka, Yesus mau supaya pewartaan keselamatan semakin cepat tersebar dan semakin diketahui oleh banyak orang dan akhirnya diikuti. Untuk itu, Yesus tentu perlu membekali mereka untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Tenaga dan kuasa itu sangat penting. Adapun tenaga, tetapi kalau tidak ada kuasa, tidak akan bisa. Maka kedua hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Lalu apa yang menjadi tugas mereka? Mengusir, menguasai setan-setan. Apa yang menjadi musuh utama dari manusia dan dunia ini adalah setan. Karena merekalah yang telah membawa manusia jatuh ke dalam dosa dan menguasai hidup manusia sampai hari ini, jauh dari Tuhan, melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Selain itu, mereka diutus untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Orang yang sakit sebagai akibat dari kekuatan setan itu juga harus disembuhkan. Tidak hanya mengusir dari mereka setan-setan, tapi penyakit-penyakit juga dilenyapkan. Inilah tugas para murid dari Yesus yang disampaikan melalui Injil hari ini. Ia mengutus mereka juga untuk mewartakan kerajaan Allah, dan menyembuhkan orang-orang. Menyembuhkan. Dan Yesus memberikan beberapa petunjuk hal-hal yang penting diperhatikan dalam proses ini.
Sangat menarik bahwa Yesus mengatakan supaya mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Membawa bekal atau tongkat adalah suatu arahan dari Yesus yang mau menunjukkan kepada para murid supaya mereka jangan menyandarkan diri pada kekuatan materi, pada kekuatan alat. Dalam pewartaan itu hendaknya mereka mengandalkan Tuhan. Tuhanlah materi, Tuhanlah alat bagi mereka yang akan membawa mereka kepada kesuksesan. Bila mana mereka menyandarkan diri pada kekuatan dan apa saja dari harapan akan Tuhan, akan memperoleh kesuksesan dan keberhasilan. Jangan membawa roti atau uang. Itu berkaitan dengan makanan atau uang yang dapat menjadi jaminan untuk membelinya. Yesus menyatakan supaya kita percaya bahwa setiap orang yang bekerja, setiap orang yang diutus akan makan. Tidak ada yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Siapa saja yang mau melayani Tuhan, mewartakan kerajaan Allah, semua sudah siap tersedia oleh Tuhan sendiri melalui orang-orang yang dilayani. Atau juga jangan membawa 2 helai baju. Itu berkaitan dengan keamanan badan atau keindahan badan, keindahan tubuh, bahwa dalam proses pewartaan kabar gembira jangan kita disibukkan dengan penampilan. Dan apabila kamu diterima di satu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Bahwa sesungguhnya Yesus menekankan pentingnya kita secara konsekuen dalam pewartaan itu. Janganlah terlalu cepat mau mencari sensasi hal-hal baru, daerah-daerah baru. Di tempat manapun kita diterima, di situ kita dengan tekun melakukan karya pewartaan itu, supaya dengan demikian kita dapat meninggalkan jejak-jejak yang baik, ingatan-ingatan bagi mereka yang menerima kita. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima, kalian keluarlah dari kota mereka dan kebaskan kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Dia juga menyampaikan suatu spiritualitas dalam pewartaan, bahwa kita tidak boleh memaksa orang untuk percaya. Itu harus dihindarkan. Kita harus memakai cara-cara damai, cara-cara kebaikan. Dan bila mana mereka tidak mau menerima kehadiran kita pewartaan, janganlah juga menjadi hati kita gusar, membuat kita sakit hati, marah, ya. Tetapi mari kita tinggalkan kepada mereka, kita berikan peringatan bahwa sesungguhnya setiap orang harus menerima Tuhan dalam dirinya. Dan semoga mereka yang mewartakan kabar gembira itu tidak memilih-milih tempat, daerah-daerah yang mapan, yang sudah maju, tetapi dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, harus pergi menjelajahinya supaya semua orang dapat menerima, mendengar kabar keselamatan. Nah, saudara-saudara terkasih, pewarta Injil yang pertama di tengah-tengah kehidupan kita saat ini tidak lain tidak bukan adalah kita sendiri sebagai umat beriman. Dan itu lebih jelas lagi kita tampakkan di tengah-tengah keluarga. Sesungguhnya orang tua
adalah pewarta Injil bagi anak-anak. Mereka lah yang mempersiapkan anak-anak supaya mengenal Kristus, mengenal Tuhan. Hari ini Yesus mengajak juga kita, walaupun di tengah zaman dunia modern yang serba maju ini, kita disibukkan dengan segala pekerjaan dan tanggung jawab, pekerjaan-pekerjaan yang semakin berat, yang memungkinkan kita akhirnya semakin kecil kemungkinan untuk proses ini. Tuhan meminta kita, mengharapkan supaya di dalam proses kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di situ pun kita bisa mewartakan kabar gembira. Banyak orang dalam hidupnya yang masih dikuasai setan, dikuasai oleh banyak penyakit-penyakit yang justru semakin kronis karena tantangan kesulitan dunia yang semakin berat. Di tengah-tengah keluarga kita mulai saling mewartakan kabar gembira. Kita percayakan seluruh kehidupan keluarga kita kepada Tuhan. Jangan menjadi takut dan cemas bila mana Bapak, Ibu, saudara-saudara dari keluarga diminta tanggung jawab untuk bertugas dalam perayaan atau ibadat di gereja atau di lingkungan. Jangan takut, setiap orang yang mau bekerja akan mendapat upah. Jangan terlalu khawatir akan apa yang keluarga kami makan, minum, pakai, karena Tuhan akan menyiapkan setiap orang bagi setiap orang yang mau melayani Dia. Dan penting, di zaman yang banyak permusuhan dengan berita-berita hoax yang memojokkan iman Kristen, tetap kita ingat apa kata Yesus hari ini. Kita tanggapi, kita jawab dengan damai, dengan sukacita, bukan dengan perselisihan atau kebencian, tetapi kita bawa dengan damai sejati seperti Yesus sendiri. Semoga keluarga-keluarga Katolik pada hari ini dapat mewujudkan pewartaan kabar gembira ini pertama-tama di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Sabar, penuh perhatian, tidak cepat marah emosi, dan juga sadar akan kelemahan-kelebihan kita. Itulah kunci dari proses pewartaan yang disampaikan oleh Yesus hari ini. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita. Amin.